Ini pelajaran berharga buat kita bahwa Islam itu bukan hanya vertikalitas, tapi Islam juga horizontalitas. Bukan hanya agama ketuhanan, tapi juga agama kemanusiaan. Bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam persaudaraan, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Walladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ila subhanaka la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Kehidupan di Bali warganya rukun penuh harmoni. Yang kedua, pedang bukan sembarang pedang, pedang sakti, pedang pusaka. Saya datang bukan sembarang datang, saya datang ke sini membawa cinta. Yang ketiga, ubur-ubur warnanya biru. Wahai warga Sanur, I love you. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, dalam hal ini diwakili beliau Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Bali, Forkopimda yang berkesempatan hadir, yang mewakili Pak Kapolda, Pak Kombes Suwandi, bersama seluruh jajarannya. Yang kita hormati seluruh pejabat dari semua instansi yang hadir, tanpa mengurangi hormat, tidak bisa saya sebut satu persatu nama dan jabatannya. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Ketua MUI Kota Denpasar bersama seluruh staf, kemudian ketua dan pengurus Basnas, kemudian seluruh pengurus Nahdlatul Ulama mulai tingkat wilayah, cabang, majelis wakil cabang, pengurus ranting, berikut kelembagaan dan banom-banomnya dari Muslimat, dari Fatayat, dari GP Ansor, kemudian ketua umum Masjid Al-Ihsan beserta seluruh pengurus dan ketakmirannya, panitia di backup keamanan dari TNI, Polri, saudara-saudara kita pecalang, sahabat-sahabat Banser, semuanya yang kita banggakan. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingat udah pernah ngaji di sini entah tahun berapa, mungkin ada yang ingat. Dan malam ini saya menjumpai saudara-saudara saya dalam keadaan sehat-sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan. Ini tandanya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Maka kalau diistilahkan menjadi sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu bukan sehat biasa. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk kebaikan. Sehat yang digunakan untuk menjalankan taat.
sehat yang tidak dipakai berbuat jahat, sehat yang tidak digunakan bermaksiat. Itu sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya tubuhnya sehat, hobinya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, moralnya bejat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya memang orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka berbuat jahat, itu kebanyakan ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba yang suka mabuk-mabukan, yang suka teler, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka nyuri, yang suka nyopet, yang suka jambret, yang suka nyolong, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Itu sehat yang tidak afiat. Yang suka menggunjing orang, yang suka ngomongin kejelekan orang, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ibu-ibu yang suka marah-marah nggak jelas, suka ngomel-ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang saya tahu. Pokok orangnya agak gemuk. Orangnya pakai jilbab warna coklat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, moralnya bejat. Badannya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Ini luar biasa, nikmat yang wajib kita syukuri. Sehat mau datang ngaji, sehat mau bersolawat, sehat mau silaturahim, sehat mau berzikir, sehat mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang lagi sakit dia mendekat kepada Allah, wajar. Emang bawaannya orang kalau lagi sakit suka mepet-mepet mendekat ke Allah, berdoa, berzikir, minta sembuh. Pantes saja emang lagi sakit. Begitu dikasih sakit langsung banyak zikir. Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal kalau lagi sehat suka berantem, kalau lagi sehat itu senengane gegeran, senengane nyelatu. Ada apa enggak? Ada. Pokoknya orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Nah itu kipasnya langsung ditaruh itu, ya itu orangnya. Kalau sehat enggak mau rukun, kalau sehat bibirnya itu suka ngata-ngatain orang. Begitu sakit Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, itu orangnya lagi ketawa itu. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah, udah sakit masih aja jahat, udah sakit masih berbuat maksiat. Itu parah ya. Maka alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat, kita tidak berbuat jahat, kita tidak melakukan maksiat, kita mau beribadah. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dikaruniai sehat walafiat, kemudian selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah untuk bisa ibadah dengan istiqomah. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah,
karena malam ini temanya Isra Mi'raj, to the point saja sebab durasi waktunya hanya 25 menit. Jangan nyalahkan saya, salahkan MC-nya. Kan yang ngatur acara ini MC. Udah, yang ngerasa nggak ikut nyumbang tolong nggak usah cerewet. Dah diem. Di antara yang mendasari peristiwa Isra wal Mi'raj itu ceritanya Nabi Muhammad lagi bersedih. Kenapa? Sebab ditinggal wafat oleh dua orang sentral, dua orang penting yang sangat besar jasanya dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Dua orang itu adalah pertama paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang selalu memberikan pembelaan dan perlindungan ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Setiap ada yang menentang Nabi Muhammad, Abu Thalib selalu tampil di depan. Jangan kau sentuh keponakanku Muhammad, hadapi pamannya. Nggak ada yang berani karena Abu Thalib adalah kepala suku Quraisy, suku yang paling dihormati, paling disegani, paling ditakuti di Arab. Kalau sekarang ya ketua umum partai pemenang pemilu. Lah iya. Jadi ternyata Nabi Muhammad berjuang itu juga di back kebersamaan ini akan menjadi makin indah dan penuh barokah. Abu Thalib yang selalu memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad wafat. Kemudian istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah yang selalu mendampingi, yang selalu mensupport, menguatkan, mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun demi perjuangan suami tercinta juga wafat. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya dan seluruh kekayaannya digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Duitnya Sayyidah Khadijah itu diriwayatkan 600.000 awak. Kalau dikuruskan rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. Bapak Ibu udah pernah lihat duit 200 triliun rupiah? Kok sampean? Lah yang sing makili gubernur mau ya durung tahu ngerti duit semono. Lah duit 200 triliun rupiah itu andaikan dibelikan dawet, Sanur ini banjir dawet 7 bulan itu nggak habis-habis. Semua digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah wafat. Maka Rasulullah sedih. Loh, Nabi kok sedih? Nabi juga manusia, ditampakkan sifat basyariahnya agar bisa dicontoh oleh umatnya. Apa yang harus dilakukan ketika sedang bersedih, ketika sedang ada problem. Maka manusia itu bahasa Arabnya dalam redaksi Al-Quran itu ada 4. Artinya manusia semua, tapi esensinya berbeda-beda. Saya kalau ngomong esensi, Bapak Ibu paham? Nggak apa-apa, nggak paham. Dengerin aja, nanti paham. Saya sadar kok, yang saya hadapi ini orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi agak... Iya. 4 redaksi dalam Al-Quran yang semua artinya manusia, tapi konotasinya berbeda-beda. Apa meneh mau esensi saiki konotasi, pokoknya ditirukan nanti sampean ngerti. Yang pertama al-insan, ditirukan sama-sama. Contohnya dalam surah Al-Ashr, wal ashri innal insan. Bapak Ibu kalau lagi baca Al-Quran menemukan kalimat al-insan, itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, manusia secara utuh, zahiran wa batinan,
jasmani rohani, luar dalam. Yang kedua pakai redaksi annas bareng. Contohnya qul a'udzu birabbin malikin ilahin dan seterusnya. Kalau pakai lafadz annas itu artinya manusia dengan karakteristiknya, manusia dari segi perilaku kehidupannya, moralnya, akhlaknya. Yang ketiga basyarun bareng. Banyak itu dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Kalau pakai basyarun itu artinya manusia dari segi kurikulum desainnya. Understand? Gak ngerti ya wes pokoknya yes. Manusia dari segi zahirnya. Basyar itu artinya kulit. Nah yang keempat pakai redaksi Bani Adam bareng. Ya Bani Adam, kan banyak itu dalam Al-Quran. Kalau pakai Bani Adam itu artinya manusia dari bahwa di tanah sengketa, nggak disusak polai tus ada itu ala Muhammad maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, banyak peristiwa alam tapi solusinya ternyata solusi langit. Kalau terjadi gerhana, mau itu gerhana rembulan, gerhana matahari, Allah nggak memerintahkan ambil teleskop Hubble, adakan penelitian ilmiah tentang astronomi dan astrofisika. Nggak. Tapi ketika terjadi fenomena alam yang katanya peristiwa alam, gerhana matahari, gerhana rembulan, apa perintah Allah? Sholat. Berarti kan sandaran langit. Paham apa enggak ini ya? Kalau lagi ada musibah, kalau lagi ada bencana, kunut nazilah jangan ditinggalkan. Ada gunung meletus, dor. Itu apa? Ya kaget namanya tusuk. Masa gunung meletus cerit. Itu solusinya bukan kok datangkan ahli vulkanologi. Saya itu penasaran, orang yang ahli vulkanologi, ahli tentang gunung, tak pikir keahliannya itu apa. Saya sempat penasaran, orang ahli vulkanologi itu bisa nggak nahan supaya gunung nggak jadi meletus. Misalnya gunung ini udah mau meletus terus ditahan supaya nggak jadi meletus, ternyata nggak bisa. Gimana supaya lahar nggak jadi keluar? Nggak bisa. Lah terus tugasnya apa? Ya cuma ngasih tahu, antisipasi kalau sewaktu-waktu gunungnya meletus. Oh berarti cuma nginceng tok. Nah, tukang nginceng ya akeh tunggale. Nah, kalau terjadi gempa bumi suruh kunut nazilah. Ada wabah penyakit, jangan lupa sandarannya Allah. Li khamsatun utfi biha harral waba al-mustafa wal murtada wa ibnahuma dah wes malah ditabui. Dagang macet, usaha seret, coba sowan ke kiai, menghadap kiai, minta solusi, pasti dikasih solusi langit. Kalau pengen lancar rezekinya, sholat duha. Lu jangan dipikir apa hubungannya rezeki lancar sama sholat. Sholat itu cuma entul-entul, jendit-jendit, tuli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek.
Lah ini kita dagang itu pengen supaya lancar, rezeki supaya jalan, kok disuruh entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Loh, orang yang pikirannya enggak tekan seperti yang oon-oon itu mesti kan, wah enggak logis ini, enggak logis ini. Ya karena manusia sekarang itu dikit-dikit nggak logis, dikit-dikit nggak masuk akal, terus nggak mau nerima. Tapi kan terbukti, coba kalau pengen rezekinya terus mengalir, itu ayatnya Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu dibaca 9 kali, disambung ya latifu ya latif ya latifu ya latif 129 kali. Loh, ada orang banyak hutang, Kiai, hutang saya banyak Kiai, ini sudah, ya Allah minta tolong, minta doanya supaya cepat lunas. Bah gampang, bacakan ayat kursi 1000 kali tanpa nafas, lunas wong-wong. Ya nanti kan banyak yang datang ngasih beras, bisa dipakai nyaur utang. Gitu kok. Lama nggak ada hujan, kemarau panjang, kekeringan, nggak kok disuruh bikin hujan buatan, ndak. Sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Ini solusinya solusi langit. Kekeringan, lama nggak ada hujan, lo perintahnya sholat. Sholat minta hujan namanya sholat istisqa. Saya itu paling pantangan. Kalau disuruh jadi imam sholat istisqa, saya nggak bakalan mau. Kenapa? Ya kalau hujan, kalau enggak, dianggap gak mandi, sepi tamu saya. Itu makanya saya kalau diminta untuk jadi imam sholat istisqa, saya nggak pernah mau. Nggak, yang lain aja. Sholat id oke. Pokoknya sholat istisqa saya paling pantangan. Ya takutnya saya yang jadi imam terus, ya kan pasti masyarakatnya langsung menjustifikasi, oh gak mandi gitu. Ya karena masyarakat kita itu seperti itu, masyarakat kita gitu loh. Misalnya daerah sini kekeringan lama nggak ada hujan, akhirnya sholat istisqa, yang jadi imam ketua umum MUI ini wong. Nah, ketua MUI. Nah itu. Ya wes stop. Ya makanya tak bikin contoh. Soalnya Bojonegoro tetangga saya. Loh, ya udah top, dia alim, dia pinter. Jadi ya, sholat istisqa itu bukan hanya jamaah manusia yang dihadirkan ke lapangan. Pokoknya sapi, kambing, semua digiring ke lapangan biar sama-sama prihatin, minta ke Allah. Loh, memang syariatnya seperti itu. Ternak-ternak itu disuruh ikut bawa ke lapangan semua. Gitu loh. Yang mimpin Ustadz Khairon. Khutbahnya bener dia. Oh, memang dia ngerti fikih. Bener, tengah-tengah khutbah ini sorban atau selendangnya dibalik grembyang, supaya apa? Langit yang susah hujan biar berbalik jadi gampang hujan. Khutbahnya bener, bagus, ngimaminya fasih, khusyuk. Selesai sholat, jangankan hujan, mendung saler nggak ada, malah panas terik, kayak nerakanya bocor. Lah ini orang sesanur sedenpasar semua ngomong ketua MUI gak mandi. Tiga hari kemudian istisqa lagi. Yang khutbah dan jadi imam banser. Wis toh. Ya karena ketua MUI gak mandi. 3 hari berikutnya istisqa lagi, yang khutbah dan jadi imam banser. Salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beres, hujan deres. Apa komennya masyarakat? Tiba mandi banser.
timbang Ustadz Khairon. Padahal hujan lebat itu bukan hasil istisqonya Banser. Itu ya hasil istisqa yang diimami ketua MUI. Cuman aja sama Allah 3 hari kemudian baru diturunkan. Yo ketepaan Banser ngimami. Yo bejone Banser. Gitu loh. Loh, masyarakat kita itu suka begitu. Saya sering mengalami kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Saya pernah pas ceramah di Bali yang dulu, saya pernah ke Kalimantan, pernah ke Papua, pernah ke Sulawesi, pernah ke Sumatera. Pokoknya 34 provinsi udah semua. Waktu saya di Jambi, di masjid kayak gini, tengah-tengah saya ceramah lagi serius-seriusnya pembahasan, ada gempa bumi. Jamaah pada berdiri, mau lari, mau bubar. Saya langsung teriak, jangan bubar, tetap di tempat, kita minta selamat kepada Allah, yakin selamat. Berhenti semua, nggak jadi lari. Loh, saya teriak bukan karena apa-apa, saya nggak mau mati sendirian. Loh, enak pada mau lari semua. Mati ayo bareng-bareng aku gitu. Lah saya mau lari duluan, malu saya. Ustadz kok takut sama gempa. Tak suruh berhenti, stop, berhenti semua. Kita sama-sama berdoa, minta keselamatan kepada Allah. Tak jak maca basmalah, tak jak maca Fatihah. Selesai baca Fatihah, tenang. Lanjut ceramahnya. Persis kemarin, baru seminggu yang lalu di Taiwan. Ini lumayan viral, itu bisa dicari di TikTok. Abah Anza di Taiwan disambut gempa. Nah, emang kemarin di Taiwan, baru minggu yang lalu, tanggal 28, saya di Taiwan. 3 hari, kemudian geser mulai 30, 31, 1 dan 2, 4 hari di Hong Kong. Siapa ngomong nyapom rono? Astagfirullahaladzim. Kok iso ngapain ke sana aja? Saya kalau ke luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei, Korea itu ngarit di sana. Lambe nek lecek ya ngono. Iso ngapain ke sana? Orang kita yang kerjaannya udah kayak gini, tugasnya tiap hari kok ngapain ke sana? Yang menyapa saudara-saudara kita yang di sana. Itu malah unik. Saya landing bandara itu jam 8 malam. Terus langsung menuju ke lokasi. Sebelum istirahat ke hotel, itu ramah-tamah dulu sama panitia, sama pengurus PCI, pengurus cabang istimewa NU di Taiwan sana, sama teman-teman. Ya kurang lebih ada 150-an orang. Di ruangan kayak gini, lantai 3. Saya sambutan itu belum 5 menit. Jamaah pada berdiri semua. Jangan takut, Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Aku ngono aku. Ya sama. Lah mereka kan tahu lokasi sana, tahu lingkungan saya. Lah saya nggak tahu. Lah mereka kalau lari turun kan yang mesti menyelamatkan diri sendiri tuh. Nggak mungkin ngurusi saya. Enak golek mati ya bareng-bareng aku gitu. Berhenti semua sampai istri saya itu mau turun tak pegang tangannya. Harap nyanti aku. Mati ya bareng kok aku. Saking takutnya dia itu mau turun tak pegang tangannya. Mau kemana? Aku ngomong. Kene pas malah Fatihah lep tenang. Alhamdulillah. Lu gini orang masih nggak percaya sama kekuatan doa. Pernah saya di daerah Mojokerto. Lu saya ini ngomong bukan asal ngomong. Boleh gampang. Ini menurut saya. Kenapa kepedean nggak ada tenda? Bukan cuma jamaah, panggung utama itu lo nggak pakai tenda. Los langit. Astagfirullahaladzim.
Ya sama, kurang lebih saya ceramah itu baru 20 menitan. Hujan deres. Ya jamaah mau bubar wong enggak ada tenda, enggak ada apa. Ya jurusku bengok itu. Jangan bubar. Yakin dibikin terang sama Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menjadikan hujan reda terang Allah. Dongo. Tak jak maca Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Tabat. Selesai doa seterang. Alhamdulillah. Yo saya sekarang itu kalau ngaji ke daerah sana, pegel nyuwuk saya. Lah kan terkenal doa saya mandi. Saya baru turun dari mobil semua udah pada bawa botol air mineral. Bah, doanya bah mohon berkahnya bah anak saya nakal bah biar dagangan saya laris bah. Kentekan nabab saya. Nah, jalan itu sambil tengah-tengah ngaji hujan deres, jamaah mau bubar tak suruh berhenti, tak jak baca Fatihah. Loh tadi MC-nya itu pesennya 25 menit. Loh Bu, sapa ngomong? Samanku gak nyumbang jokakan cangkem. Maaf izin ya, bahasa Jawa Timuran. Kasar, metu. Maaf ya, cangkem itu kalau di daerah saya biasa. Di sini kan keri, soalnya sini halus, sini kan cocot. Jadi gini, anyel lah. Peristiwa alam solusinya solusi langit. Maka ibadah paling utama itu sholat. Intinya sholat itu sujud. Sujud itu kan sampean ketika sujud itu berbisik ke bumi. Ibu, bapak kalau lagi sujud kan berbisik ke bumi. Kok kayak gak paham toh? Waktu sampean menjungkel, menyosop itu loh. Itu sampean kan bisik-bisik ke bumi. Apa yang dibaca? Sup. 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 Mek sap sup. Lah kan bisik-bisik itu. Sup. 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 Ternyata bisikanmu ke bumi itu menggetarkan langit. Makanya kalau baca nggak usah kenceng-kenceng. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol nanti langitnya. Bisikanmu itu ternyata menggetarkan langit. Jadi ini pelajaran bahwa kita sandaran itu kepada Allah. Kalau bersandar kepada Allah, kuat selamanya. Karena Allah Maha Perkasa, Allah Maha Gagah, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Ada, Allah nggak pernah hilang, Allah nggak bakal rusak, nggak bakal binasa. Sehingga siapapun yang menyandarkan hidupnya kepada Allah, hidupnya akan kuat selamanya. Amin nopo. Sorry, kalau bersandar kepada selain Allah, apapun dan siapapun, suatu saat pasti akan jatuh. Kenapa? Karena sandarannya itu bisa rusak, sandarannya bisa habis, sandarannya bisa hilang. Iya ketika sandarannya masih ada, iya ketika yang disandari masih kuat, yang disandari masih ada, yang disandari belum rusak, dia masih jaya, dia masih kuat. Tapi begitu sandarannya hilang atau rusak, pasti dia jatuh. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu yang bisa binasa. Dia bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang, bisa rusak. Tapi kalau bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Allah, Allah selalu ada. Allah nggak pernah rusak. Allah Maha Kuat. Kasih contoh. Ketua MUI loh, yang kenal saya dia kok. Tuh, Ustadz Khairon. Lihat itu. Ya udah wes, ya udah daripada ketua MUI jadi protes-protesan. Ini yang punya Vindes. Ini baju hijau ini loh. Yang punya Vindes ini masih jomblo. Mungkin ada janda yang umur 85 tahun. Ini Haji Gun. Dia bisa nyaman duduk. Kenapa nyaman? Karena Haji Gun bersandar pada kursi. Ya nyaman duduknya dia. Ada sandarannya. Tapi ingat,
kursi yang jadi sandarannya Haji Gun ini bisa rusak, betul? Bisa hilang, betul? Ya selama kursinya masih ada, dia duduknya masih nyaman. Tapi begitu kursinya rusak atau kursinya hilang, diambil sama panitia, maka dia akan jatuh. Bahasa Inggrisnya the geblak. Ya karena sandarannya hilang. Paham? Paham? Ada orang bersandar pada harta, pasti dia akan mengandalkan hartanya, dia akan mengandalkan kekayaannya. Mesti itu. Kenapa? Karena dia bersandar pada harta. Ketika dia banyak harta, mungkin dia kuat, mungkin dia jaya, mungkin dia bisa berbangga. Orang kaya semuanya mau dibeli, sampai tetangganya itu batuknya suruh kasih bandrol mau dibeli semua. Sombongnya minta ampun. Ada nggak orang kaya yang sombong? Punya tas bermerek terus digawe status, ini mereknya diketok-ketok nih. Uang ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang pakai jilbab kembang-kembang. Yang selama dia masih punya harta, dia masih bisa menggaya. Begitu hartanya habis, begitu dia jatuh kismin. Ya, kismin itu di bawahnya miskin. Ya ketika dia masih banyak harta, ketika dia masih kaya, masih kuat, masih gagah. Tapi begitu hartanya habis, jatuh dia, pasti jatuh. Kasihan banget orang yang tadinya kaya jatuh miskin tuh, kasihan banget. Mending tadinya miskin berubah jadi kaya, paling cuma kaget. Ya salahnya sendiri, kenapa dia bersandar pada harta? Kenapa dia bersandar pada sesuatu yang bisa habis? Paham apa enggak ini? Ada orang yang bersandar pada pangkat jabatan kedudukan. Ya, selama pangkat jabatan kedudukan masih dipegang, selama pangkat jabatan kedudukan masih ada, gagah, gaya. Begitu purna, jabatannya selesai, pensiun, geblak, jatuh. Ya salahnya sendiri, kenapa bersandar pada jabatan? Maka maaf kalau punya jabatan, jangan pernah disombongkan. Karena jabatan itu enggak selamanya. Betul? Kadang ada loh orang punya jabatan itu sombongnya, jalan degek-degek gitu. Kesenggol dikit marah-marah. Saudara jangan macam-macam sama saya. Saudara enggak tahu siapa saya. Loh, lali jenenge dhewe. Malah enggak tahu dirinya sendiri. Padahal jabatannya apa? Cuma wakil RT. Nganyel ke. Ibu, maaf, ibu misalnya bersandar sama suami, karena suaminya orang terhormat, karena suaminya banyak duit, orang kaya, mungkin ibu bisa endel, jalannya jentik, kan suaminya orang terhormat, suaminya orang kaya. Iya, selama suamimu masih ada, ibu masih bisa menggaya. Begitu suami yang kau jadikan sandaran mati, ibu pasti jatuh geblak. Siapa ngomong kawin lagi? Ya udah kawin lagi, dapat suami lebih terhormat, lebih kaya, ibu bisa menggaya lagi. Itu selama suamimu masih hidup. Suamimu mati, geblak lagi. Ya wes kawin lagi, dapat suami lebih gagah, lebih terhormat, lebih kaya. Oh ibu bisa menggaya, iso endel. Suamimu mati, geblak lagi. Kawin lagi, wes ora payu, wes nyenyek, wong rupamu yang mek ngono kok. Kawin lagi, oh. Kaya ayu-ayu woh. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah, kuat selamanya, gak bakal bisa jatuh. Karena Allah maha gagah, maha perkasa, dan Allah selalu ada. Allah gak pernah hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah berikutnya, bersandar kepada Allah, berharap juga hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, urusan apapun pasti beres. Karena Allah maha kaya, Allah maha punya, Allah maha segalanya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita berharapnya kepada Allah, urusan apapun, masalah apapun
pasti beres. Sebaliknya berharap kepada selain Allah siap-siap kecewa. Karena selain Allah hakikatnya nggak bisa apa. Selain Allah hakikatnya nggak punya apa. Kok nggak nyaut ya? Kalau pengen ngajinya lumayan lama, nggak jadi 25 menit sesuai dengan permintaan MC. Lah ini belum kok sarung. Nanti kalau waktunya masih ada. Loh, saya itu biasanya durasi waktunya 2 jam. Biasanya, tapi tadi sama MC aja disuruh 25 menit. Halo? Entar dulu Bu, nanti kalau ada waktu kita bagi-bagi sarung cap. Keren. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anja. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Nah, ini wis to rungokne. Kalau berharap kepada selain Allah sia-sia dan pasti kecewa. Karena selain Allah nggak bisa apa-apa, selain Allah nggak punya apa-apa, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Loh, manusia nggak bisa apa-apa kok. Bener, kalau berharap kepada manusia, siapapun dia, pasti endingnya kecewa. Karena sesungguhnya manusia itu nggak bisa apa-apa. Saya sering ngalami kejadian kayak gitu, Bapak Ibu. Mau hadir di acara tabligh akbar, diundang sama panitia. Saya dari rumah itu perut lapar. Mau berangkat sama ibunya anak-anak itu udah dibilangi mboten daharien, nggak makan dulu. Terus saya ngomong, "Enggak lah, nanti makan di tempat panitia aja." Begitu sampai lokasi, ternyata nggak dikasih makan. Persis malam ini. Ijen ketua umum. Nah, ini tadi saya dari tempat istirahat itu ndak makan. Kalau nggak percaya, tanya sama Pak Haji Umar mana makhluknya. Nah itu, saya berangkat ke sini nggak makan dulu. Udah ditawari, ndak usah makan. Harapan saya nyampe sini dikasih makan dulu. Kan mobil itu kalau nggak diisi BBM dulu kan nggak bisa jalan. Nah ternyata zong. Ini bukti kalau berharap kepada manusia hasilnya kecewa. Maka malam ini meskipun dihadiri oleh yang mewakili Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, di sampingnya juga ada Komisaris Besar Polisi Suwandi, saya juga nggak berharap dapat tambahan. Karena saya tahu kalau berharap kepada manusia hasilnya mending nggak usah berharap, tapi diam-diam ngasih tambahan. Itu mending gitu. Ya masuk lah, kalau nggak masuk nggak mungkin laris. Dan maaf, saya ini penceramah lama, udah 20 tahun lebih. Saya ngaji ke Bali itu mungkin mulai tahun 2012 apa 2013 udah masuk wilayah Bali sampai sekarang 2026. Loh kan udah berapa tahun itu, 20 tahun lebih. Nah iya udah belasan tahun dan sekarang bermunculan penceramah baru. Sehingga sempat pesimis saya, paling jamaahnya nggak banyak. Warga Muslim yang di Bali udah pada bosen sama saya. Makanya tadi sempat pesimis saya. Jujur sih, sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu melihat jamaah yang datang mulai semalam terus malam ini, aku yakin ternyata kamu masih tetap sayang sama aku. Nggak nyangka kalau sampai hari ini kamu tetap setia sama aku. Boleh bermunculan penceramah baru, tapi Abah Anza tetap di hati kamu.
Aku tuh kalau ngeliat kayak gini aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. Tolong yang tua nggak usah ikut-ikutan. Ini khusus untuk yang muda-muda. Gue tuwek melok-melok kadung kumat asam urate kepluntir ra iso balik. Wong aku itu ngajak yang muda kok malah yang tuan duluin ngene. Gila nih ya. Dengerin tuh, ini serius. Berharap kepada manusia itu, masya Allah, wah orang itu nggak bisa. Ibu misalnya berbuat baik kepada seseorang, terus ibu berharap dibalas kebaikan nama orang itu, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Oh manusia ini kadang udah ditolong berkali-kali, dibantu berkali-kali, dibaikin berkali-kali, lu balesnya malah jelek. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang lagi kesemutan kakinya. Mau diapii bolak-balik balesnya lo elek. Itu kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Bapak maaf. Bapak berharap balasan dari anak, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Bapak mengeluarkan duit biaya pendidikan anak mulai kecil, tingkat pos PAUD playgroup sampai tingkat dasar, sampai tingkat tinggi, udah seluruhnya biaya dari bapak ibu, semuanya. Anak kuliah tuntas, sarjana lengkap, titeler renteng-renteng, Prof, DRS, DRIR, namanya panjang banget. Heru Purwocaraka Sastramijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandawa Uda. Tanpa busana cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo. Belakang masih ada MSI, MHI, MPDI, MMMH, terakhir BH. Dah. Terus bapak ibu berharap supaya duit yang dipakai biaya pendidikan anak itu dibalas dikembalikan, mesti kecewa. Gak mungkin. Betul? Betul? Nah, ada guru ngajar muridnya, berarti guru kan ngasih ilmu ke muridnya. Terus guru berharap dapat balasan ilmu dari muridnya, mesti kecewa. Gak mungkin murid bisa ngajar gurunya. Saya ngasih ceramah jamaah ribuan kayak gini, terus saya berharap balasan dari jamaah, gak mungkin. Lewat jamaah on. Ya kecewa saya kalau berharap balasan. Gitu loh. Maka bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei, Pak. Ibu sayu. Dipandang malah lebih cantik pembantu. Dijak omong adep-adepan abape. Gaya kaulah harapanku bel gedes. Ya salah sendiri berharap kepada manusia. Woi. Hasilnya pasti jujur sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Nah pokoknya kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Manusia nggak bisa apa-apa kok. Maka sandaran kepada Allah, mi'rad. Paham pora ya? Paham apa enggak ini? Iya belum, aku tahu. Kamu tuh terlanjur sayang sama aku. GR kok ditunggu nih bar maghrib. Mulai habis maghrib udah ngapling tempat. Aku harus di depan, aku pengen deket sama dia. Ada pesen nama panitia. Pokoknya aku harus tampil di depan. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah, kalau sandarannya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, benar-benar kuat bersandar kepada Allah, hidupnya pasti nyaman, tenang, gak ada yang namanya susah. Maka hidup ini adanya cuma dua, seneng dan seneng banget. Oke, kalau orang-orang punya prinsip hidup itu ada senang ada susah, terserah.
Tapi bagi kita jangan pakai prinsip itu. Ngapain susah? Hidup itu adanya dua, senang dan senang banget. Setuju? Setuju? Kenapa? Karena gini, orang kalau sandarannya kepada Allah, dia yakin segalanya atas kuasa Allah, segalanya milik Allah. Berarti kan ngerasa nggak punya apa-apa. Semuanya hanya titipan, karena hakikatnya semuanya milik Allah. Orang kalau ngerasa gini, orang kalau sadar bahwa dia nggak punya apa-apa, hidupnya nggak bakal susah. Saya ulang, tolong perhatikan sayang. Udah nggak usah ngelihat nyari temen, nggak apa-apa. Ya, iya, aku ngerti. Kasih jalan mau ke toilet itu. Sidalan, wong lemu biasa nguyuan. Udah, lihat saya. Bapak Ibu mohon maaf para jamaah, orang itu kalau sadar bahwa semuanya milik Allah, semuanya atas kuasa Allah, berarti kan nggak punya apa-apa. Dia ngerasa nggak punya apa-apa karena semuanya milik. Diulang, sadar semuanya milik. Sadar kalau dirinya nggak punya apa, maka hidupnya pasti tenang. Sebab orang susah itu diantaranya merasa kehilangan. Entah kehilangan harta, ini duitku, begitu hilang susah karena dia merasa punya. Sedangkan orang yang sadar bahwa semuanya milik Allah, berarti dia kan nggak punya apa-apa. Ya dia nggak akan pernah ngerasa kehilangan apa-apa. Orang tidak gablek apa-apa. Paham apa enggak ini ya? Maaf, ini aslinya materi ngaji kita ini dalam, tapi sengaja saya uraikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah difaham. Karena saya sadar yang saya hadapi ini jamaahnya cantik-cantik, tapi loh, ceramah yang mahal yang model kayak gini. Kok iya aja nih? Makannya awet. Halo? Sebab orang susah itu diantaranya merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Ya karena dia merasa punya. Lah orang yang sadar semuanya milik Allah, berarti kan nggak punya apa-apa, yang nggak bakal ngerasa kehilangan apa-apa, maka hidupnya akan selalu tenang. Sering diuraikan oleh para penceramah itu, filosofi hidupnya tukang parkir. Tukang parkir itu paling tenang hidupnya. Meskipun dia mendapatkan mobil banyak banget, mobilnya bagus-bagus, berbagai merek, mahal-mahal, mewah-mewah, dia nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong, nggak pernah bangga. Mobilku banyak, mobilku enggak. Biasa, paling cuma ditoto, dirapikan. Begitu mobil diambil sampai habis, dia juga nggak sedih. Biasa, silahkan ambil semua, silahkan. Nggak ada tukang parkir mobil diambil kok diganduli. Jangan ini, jangan, nggak ada. Tukang parkir gendeng itu namanya. Loh, sampean hidup kalau mau pakai prinsipnya itu, wah tenang hidupnya sampean. Tenang. Sadar. Punya ilmu titipan milik Allah. Jangan pernah disombongkan. Orang kalau ngerasa punya ilmu, pasti dia akan sombong. Keminter kata orang Jawa. Merasa orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih pinter daripada orang lain. Padahal ilmu bukan milik dia. Allah kalau pengen nyabut ilmu nama Allah, habis semua ilmunya. Gitu loh, udah makan 4 kali katanya belum dikasih sarapan. Ngising ping 5 ora cewek. Entek ilmune. Udah nggak usah nunggu pikun. Sepinter-pinternya orang, setiap pertanyaan bisa dia jawab. Coba tidur gak kena ditakoni apa-apa. Turu wis ora kena ditakoni apa-apa. Betul? Gitu kadang punya ilmu dikit sombongnya. Seakan-akan semua orang itu berada di bawah kendalinya dia, merasa pinter. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu, ada lagi yang lebih alim, ada yang lebih punya ilmu. Jangan merasa paling pinter. Pengumuman. Ini penyakitnya ustadz, apalagi yang ngustad. Padahal aslinya bukan ustadz, tapi mengustadkan diri. Modal ilmu nggak begitu banyak, petentang, bingung wong akeh. Lah iya toh. Lah yang disampaikan salah apa ya ora bingung wong akeh. Woi.
Oi, yang merasa gagah titipan, gagahmu nggak bakal lama. Sekarang semua orang kayak mau dikuasai sama dia. Pemane sing lambene rusak, misah-misuh. Ayo dikit-dikit misuh, dikit-dikit misuh. Sarape lambemu diuntir sithik karo Gusti Allah cetik ngene. Ndak iso misuh. Apa misuh kalek arek ngono. Anyel aku. Coba yang merasa gagah, berapa lama sih gagahmu? Berapa lama? Ya masih muda. Lari 10 km kuat, begitu tua nyeret. Betul? Kemudian kena stroke berat yang melaku mas kering. Ngene kuwi. Lu saya sekarang muda masih bengok-bengok. Nanti jangankan bengok-bengok, saya bersin aja untukku merotoli dewe-dewe. Ayo, itu yang perempuan yang ngerasa cantik, apalagi yang sok cantik, bahasa Inggrisnya the kemayu, jentat-jentit, celemar-celemar. Iya sekarang, pipimu ginyur-ginyur, mindur-mindur, dodomu mentek-mentek. Ya masih muda, onderdilnya masih kuat, baut-bautnya masih kuat. Senyumnya bikin jantung berdebar. Hujan esemane iki jan neratapno jantung tenan kae. Wong lanang diesem iki duduk. Jeduk. Apa maneh lirikane medhotne kolor. Dhewe wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Iya masih muda. Ayo coba nek wis tuwek. Kendo kabeh. Ngadeg nang ngarepe kaca lho nyawang ayang-ayange dhewe wedi iso lari ketakutan kok dipikir dalam cermin ada mak lampirnya lha wis kendo kabeh pipi ompong pipinya kempong giginya ompong coba dodo kari tengere tok ngono ngelembreh kabeh dinggoni BH mbrosot BH dikencengi anjlok angkel aku ngene iki wis. Lah itu orang-orang yang suka kentir mengandalkan apa itu? Lah. Iya belum iya. Kalau pengen lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku mampir situ tak ceritani dhewe tekan subuh piye. Orang ngerti sekarang itu hitungannya per menit, Saudara. Maka para jamaah bersandar itu hanya kepada Allah. Ini yang dari sisi hablum minallah. Kenapa ini penting? Orang itu kalau sandaran kepada Tuhan, sandaran kepada Allah bagus, maka nanti hubungan sosialnya juga pasti akan bagus. Ini diantara hikmah Rasulullah sebelum dimi'radkan naik ke langit tingkat 7, terus naik Sidratul Muntaha, terus naik Mustawa, naik Qaba Qausain Rafraful Akhdar, Arsy. Itu diisrokan dulu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan horizontal dulu. Kenapa enggak langsung vertikal? Paham tak gak jangan ngomongin itu ya. Ya wes kenapa sih kok nggak langsung dinaikkan saja wong toh tujuannya juga mau ke sana. Kok nggak langsung naik ke Sidratul Muntaha minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha. Nggak langsung aja dari Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha. Kok pakai perjalanan darat horizontal menyamping minal Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Ini pelajaran berharga buat kita bahwa Islam itu bukan hanya vertikalitas, tapi Islam juga horizontalitas. Bukan hanya agama ketuhanan, tapi juga agama kemanusiaan. Bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau Bapak Ibu jeli,
semua ibadah ritual itu pasti mengandung nilai sosial, dan semua ibadah sosial tujuannya adalah menguatkan ritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Tak kasih contoh simpel sederhana saja. Semua ibadah ritual yang hubungan dengan Allah itu pasti ada nilai sosialnya yang manfaat untuk sesama manusia. Salat itu ritual hubungan dengan Allah. Apa nilai sosialnya? Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang kalau sholatnya bagus, maka perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan jahat hilang. Berarti manfaat baik dengan siapapun. Understand? Paham enggak ini? Zakat itu ibadah ritual, ibadah mahdhah, pasti ada nilai sosialnya. Kalau mendapatkan kenikmatan jangan dimakan sendiri, jangan dirasakan sendiri, bagi-bagi. Puasa itu ritual hubungan dengan Allah. Mana nilai sosialnya? Orang berpuasa itu merasa haus, lapar, letih, lelah, capek, menderita. Nilai sosial yang didapat apa? Punya empati, punya kepekaan sosial yang tinggi. Akhirnya bisa merasakan derita orang lain, sehingga suka menolong, pengen membantu. Kan ngerasa, oh kayak gini ya rasanya orang kelaparan, seperti ini ya rasanya jadi orang miskin. Understand? Ya Allah, sedikit lagi Bapak Ibu, jangan pulang sebelum doa. Sayang, mulai nunggu habis maghrib, belum doa udah pulang. Sayang, ini tinggal sebentar, paling tinggal 5 menit lagi. Kan maksimal jam 11 itu udah mentok, nggak boleh melanggar. Kita harus taat aturan. Nggih, ini ada yang lebih penting. Nggih. Sebentar, iyo. Nyeleh lambemu dulu, nyeleh lambemu dulu. Jangan nanyel tenan kok kae. Sebentar, kita nggak boleh melebihi jam 11. Nggak boleh. Kita harus patuh aturan. Ini saya belum sempat menyampaikan yang nasionalisme kebangsaan. Ketua Umum kapan-kapan ngundang lagi. Ini ya kalau nggak percaya cobalah kalau mau mendatangkan penceramah, survei dulu ke jamaah, apa istilahnya, voting, minta yang dihadirkan siapa. Insya Allah saya tetap ranking atas. Marketing ini. Enggak diundang ke sini yo nyari tempat lain. Wong ndonyobo kok bingung. Ibadah sosial itu semuanya untuk menguatkan ritual. Sehingga gini, orang itu jangan cuman urusan sama Tuhan saja baik, tapi dengan sesama manusia buruk. Nggak cukup. Dengan manusia baik, dengan Tuhan buruk, nggak cukup. Yang nggak cukup itu kan namanya merugikan orang. Gini loh, tolong telusinya itu dikembalikan kepada hal yang manfaat kepada manusia. Puasa itu urusan dengan Tuhan, betul? Sampai pahalanya aja rahasia, privasi. Malaikat nggak tahu pahalanya, Nabi nggak tahu pahalanya. Tapi misalnya sekarang ada orang udah tua banget nggak kuat puasa, loh ini gantinya bukan kok istighosah, gantinya bukan zikir, tapi fidyah. Fidyah berarti beras dibagikan ke orang, dimakan, manfaat untuk manusia. Gantinya puasa kalau nggak mampu beras. Paham? Haji urusan sama Allah. Tapi misalnya ada orang haji, dia sedang berihram, melanggar salah satu larangan ihram, ini tebusannya nggak disuruh khataman Quran, nggak disuruh zikiran, tapi dam berarti motong kambing, dagingnya dibagi-bagi, dimakan manusia, manfaat untuk manusia. Understand? Sampai puasa itu pahalanya luar biasa, tapi pahala puasa nggak akan diturunkan. Mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta tu'ta zakatul fitr. Sampai dibayar zakat fitrah, berarti beras dikasih ke manusia. Orang haji itu urusan dengan Allah, tapi kalau biayanya dolim kepada manusia nggak bakal diterima sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haram, siapa yang berhaji pakai duit haram,
duit hasil judi, duit hasil renten, macam-macam dipakai haji. Idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Ketika dia bertalbiyah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, meskipun sambil nangis-nangis, labbaik la syarika laka labbaik. Allah menjawab, gak labbaik-labbaikan. Labbaik apaan? Duit haram dipakai haji, Allah nggak bakal mau nerima. Maka ada orang haji pakai duit hasil korupsi. Awalnya lancar-lancar saja, tapi biayanya kan hasil korupsi, zalim kepada manusia. Awalnya lancar-lancar saja. Begitu ritual lempar jumroh, itu simbol ngelempar setan. Ada masalah besar. Apa itu? Batu yang dipakai ngelempar itu terus balik. Padahal udah dibacakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar kencang, cetak, batunya kembali. Ambil lagi, lempar lagi, Bismillahi Allahu Akbar, cetak, kembali terus. Dia penasaran, akhirnya batu diambil, dipegang, dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lah sama-sama setannya kok lempar-lemparan. Ya karena zalim kepada manusia. Nah ini waktunya udah sangat tidak memungkinkan. Sekarang ayo adik-adik ada nggak yang mau tampil? Misalnya ada yang satu punya keahlian di bidang tilawah. Oke itu mas satu sini, satu adik. Oke satu sini. Nah itu satunya cewek. Nah sini. Ayo satunya cowok. Sebentar kamu nggak dipanggil. Sebentar duduk dulu. Lah nanti kalau dituruti lah anak wong sanur munggah kabeh. Nanti kalau ada waktu, cepet sayang, waktunya kita terbatas. Mas operator mohon disiapkan mic kalau bisa yang wireless mas. Mohon disiapkan. Ayo micnya MC sini. Saman wis selesai tugasnya, tinggal nutup tok. Dah duduk aja, ndak usah ikut-ikut. Ini majelis sekarang saya penguasanya. Izin Bapak. Izin sebentar dan izin sebentar. Nah, naik sini sayang, naik sini. Dok, cantik sini. Ah, kamu sini, duduk dulu di sini. Tolong kasih jalan ibu. Ah, adiknya kasih jalan, nggih. Ah, kamu pegang micnya. Kalau pegang mic, deketkan terus ke mulut. Kalau ditanya sama abah, jawabnya harus kenceng. Oke? Nah, kamu duduk sini. Ah, duduk dulu sayang, duduk dulu biar nggak capek. Ayo, ucapkan salam dulu ke jamaah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di sini terus, nggak usah ke bawah mic-nya. Sini terus, dekatkan ke mulut biar ngomongnya cepet. Kamu namanya siapa? Burhan. Sekolahnya kelas berapa? 6. Di SD apa di MI? MI. Kalau udah lulus MI pengen masuk ke pesantren apa enggak? Insya Allah. Kok insya Allah, cita-citanya melanjutkan sekolah kemana? Insya Allah pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren, keren. Kamu cita-citanya apa? Kalau udah gede nanti pengen jadi apa? Polisi, tentara, dokter? Dokter. Hah? Dokter. Ya udah dokter gini, kamu itu laki-laki yang tegap. Kok dokter? Bahaya, tegap. Laki-laki itu yang gagah, tegap. Ini apa ini di sakumu ada kreseknya ini? Ini apa ini? Apa ini? Buat naruh sandal. Hah? Buat naruh sandal. Buat naruh sandal. Mana sandalnya? Ya pakai mic. Sandalnya di mana? Ada di sana. Oh, jadi ki nggo tempat sandal. Tak pikir apa montol-montol tiba-tiba plastik resek. Lu siapa panggilannya siapa? Burhan pernah ikut lomba apa? Mic-nya itu taruh di sini nak. Di bawah udah ada mic-nya sendiri. Sini aja mic-nya. Udah. Burhan pernah ikut lomba apa nak? Pidato. Pernah ikut lomba pidato? Bener. Tingkat apa? Tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten? TPQ. Tingkat TPQ. Berapa TPQ itu pesertanya? Banyak. Burhan dapat juara berapa? Harapan 1. Insya Allah nanti juara 1 beneran. Amin. Yang ngajari pidato siapa? Gak ada. Belajar sendiri. Emang bisa kamu? Gak ada gurunya? Ada. Nah, kan ada.
Gimana tuh ini? Kamu kesini sama siapa? Datang ke sini sama siapa? Ibu. Sama ibu. Ayahnya ikut nggak? Enggak. Kemana ayahnya? Di rumah. Ngapain di rumah nggak ikut ke sini? Nggak tahu. Oh, ayahmu turunan. Nah, sekarang berarti kamu mau pidato? Mau tampil apa? Sholawat. Sholawat. Suaramu serak gitu kok mau sholawat. Emang enak suaramu? Sholawat apa? Ini pemalu ini anak ini. Ngono ngacung. Kamu mau tampil sholawat apa coba? Ya asikon. Ya asikon. Ayo coba. Yang kenceng. Suruh sholawat kok nun. Oh, kamu mau nurul jamani bada. Mau itu. Enggak usah ditabui. Saya pengen murni, natural dulu. Pengen natural dulu. Ayo mulai. Lu kok mudah rendah nadanya? Nadanya kok jadi rendah? Tadi udah bagus tinggi nadanya. Ayo diulang. 1, 2, 3. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Mengo anbana kok andana gremeng itu namanya mafadluhu kan gitu ya toh anbana gitu kok anbana. Ayo lanjut. Ya langsung. Ya asiqal Mustafa abasin minairil muna. Ya asiqal Mustafa abasin minairil muna. Qad raqaka sustafa astafa wa taba wafdul hana. Qad raqaka sustafa. Udah cukup tepuk tangan udah. Keren. Terus semangat, kamu belajar nanti pesantren bisa jadi dokter kamu. Oke? Nah, sholat minta hujan namanya sholat apa? Istisqa. Istisqa berarti dengerin ngaji. Gak kayak kae lemu kae. Top, nih kasih sarung. Ini sarungnya cap mangga spesial. Ini ada Anza series. Sarungnya batik Nusantara. Makanya warnanya merah putih, boxnya ini nasionalis. Ada fotonya Abah Anza series. Fotonya comel. Maksud, ayo kata-kata sarung mangga, ayo bareng. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus mana sarung mangga anti suwek, ayo. Sarungnya dipakai, mangganya diemplok, ayo. Sarung mangga, ayo nggak tak kasih duit nanti. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya dibuka, mangganya diemplok. Sarungnya dibuka, manggane diemplok. Sak pelok-pelok Nah kene tak kasih duit kene. Kene. Ya kamu biasanya kalau berangkat sekolah dikasih duit berapa? Kalau berangkat sekolah biasanya 5.000. 5.000. Ya udah tak kasih untuk 10 hari. Berarti kan 50. Susu 50. Enggak bawa. Ya udah tak tambahin. Udah. Tak tambahin. Wes ngono tok kok. Coba kamu tadi mau pidato lebih bagus, 5 juta. Belajar terus ya. Nah udah ini waktunya udah habis. Izin nambah 5 menit untuk adik ini ya Bapak ya. Yang tanggung jawab sampean. Ini.
Ayo, ya sama-sama pinter sayang. Kamu harus lebih kendel daripada itu. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Elisia. Elisia. Alamatnya mana di sini, Elisia? Alamat di sini. Jalan Tukat Baru Barat Pondok Rukun Blok J15. Oh, Blok G15. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, SD apa MI? MI. MI. Nanti pengen masuk pesantren enggak? Pengen. Pesantrennya di Bali apa di Jawa? Terserah. Udah pernah ngomong sama ayahnya sama mamanya kalau mau ke pesantren? Udah? Diizinin apa enggak? Izinin. Yang izinin ayah apa mama? Dua-duanya. Bener? Kamu cita-citanya apa? Jadi ustazah daiyah. Jadi ustazah daiyah. Tepuk tangan. Keren. Udah pernah ikut lomba Pildacil? Udah. Bener? Di mana lombanya? Ya di mana-mana. Di mana-mana. Wah, aku malah eling lagu nih Bang Haji. Di mana-mana. Keren. Udah berapa kali dapat juara? Enggak tahu. Pernah dapat juara enggak? Pernah. Juara berapa? Banyak. Loh, kok banyak? Kamu pernah dapat juara 1, 2, 3, juara berapa? Ya semua. Semua? Iya. Juara 1 pernah, juara 2 pernah, juara 3 pernah? Iya. Kayak itu loh. Ketua MUI tahu namanya Ustadz Khairon. Itu yang pakai rompi. Itu pernah juara 2 lomba dai tingkat provinsi. Tapi pesertanya cuma 2. Itu orangnya. Berarti kamu sekarang mau tampil daiyah? Ya. Bener? Judulnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ngajari siapa? Ayah. Ayah. Emang ayahmu bisa dai, bisa pidato ayahmu? Enggak tahu. Ayo coba tes, mulai. Haji Anwar berjualan batik. Jualan apa? Batik. Jualan babi. Batik. Jualan apa? Batik. Oh, batik. Entah pikir Haji Anwar jualan babi. Batik. Yang kenceng makanya kurang deket mic-nya. Bingung aku sampean. Kenapa sih contohnya harus Haji Anwar? Haji Khairon ada. Haji Gunadi ada. Ya udah terserah. Haji Anwar jualan batik. Ibu-ibu yang menjawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Benernya bukan Haji Anwar, Haji Salam. Gitu, Haji Salam jualan batik, yang menjawab salam makin cantik gitu. Haji Anwar. Nah kalau Haji Anwar jualan batik, yang keluar minta disuntik. Nah itu pantunnya begitu. Salam gitu. Nah, Haji salam gitu. Haji Salam harusnya. Udah terlanjur langsung. Assalamualaikum. Ada lagi. Oh ada lagi, ayo kayak apa? Haji Anwar jualan ikan bandeng. Saiki Haji Anwar jualan ikan bandeng. Abah Anwar emang ganteng. Wes karoan disiki. Gimana? Ayo gimana? Bapak-bapak yang menjawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Ya udah tak wakili aku. Lanjut sayang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Haji Anwar. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman sekalian. Mosok temanmu tuwek-tuwek ngono kae.
Lanjut. Pada kesempatan ini Alicia mau bertausiah singkat yang berjudul. Yo singkat aja, nek panjang nyaingi saya. Nanti kalau panjang nyaingi saya malah dibagi dua nanti. Singkat, waktunya harus mepet kok. Berbakti kepada kedua orang tua. Bilangin itu yang Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ini yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. jelas dudu bapak Kita sudah membuatnya susah tidur. Miring ke kanan Sah. ke kiri sah. Apa maneh mengkurep? Terlentang Sah. Apalagi Loh, tenan. Sengarang aku wes. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita. Wae bapak ya ora kenek. Ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. 2 tahun, Bu. Ayah, walaupun tidak melahirkan. Juga iso. Bentar dulu. Lah ya makanya kamu gini sayang, kamu intonasinya udah bagus, tapi dikasih jeda. Ya kalau jamaahnya masih kamu tunggu dulu. Nanti kamu ngomong. Loh gini, iya cepetin. Nanti kamu ngomong mereka nggak denger, ngono loh sayang. Ayah, walaupun nggak kerja, lanjut. Loh, ayah walaupun nggak kerja, ayo lanjut. Ayah, Ayah ke sana hadapnya ayah. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Dengerin ibu-ibu. Tuh lihat suamimu. Awake sampai kaya plastik kresek. Kena lengo kletik mbelani dirimu. Ngono nggo tuku skincare dihabis-habisin duitnya. Lanjut nak. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Betul. Kata mbahnya Alicia, orang tua zaman dulu. Kamu pernah dibilangin mbahmu gitu? Gimana? Zaman dulu anaknya bukan 2 atau 3. Betul. Tapi bisa sampai 1 lusin setengah. 2 lusinnya ada. Lanjut nak, lanjut. Alhamdulillah semuanya jadi orang. Tidak ada yang jadi Doraemon. Betul apa betul? Betul. Nggak ada yang jadi Doraemon. Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Betul. Nah itu contohnya yang sekarang tepuk tangan itu. Lanjut. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi. Tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Tapi terkadang seorang anak mau ngasih uang orang tuanya banyak mikirnya. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam sabdanya. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaannya Allah tergantung pada kemurkaannya kedua orang tua. Jamaah. Oh jamaah.
Udah ngono ae, enggak usah wer kene enggak usah. Wis gitu aja. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, mengunjunginya, dan jangan lupa mendoakannya. Nah, terakhir Ki didoakan. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Tahu. Bukan pintu samping. Itu pintu birrul walidain. Bilangin mereka yang enggak tahu itu. Itu belum tahu kok pintunya surga, wong pojokannya surga aja enggak tahu. Bilangin mereka, apa itu pintu tengah? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita ingin masuk surga tingkat VIP, surga Firdaus, maka marilah kita sama-sama membahagiakan orang tua kita. Sebelum Elisia tutup, Elisia boleh nyanyi. Boleh. Boleh. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengah barat dapatkan ubi, enak dimakan sambil dipandang. Jadilah anak yang berbakti, Allah sayang, orang tua senang. Keren. Ayo penutupan. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya melihat kok. Siapa yang menyampaikan ya dilihat. Nanti hantu nanti nggak kelihatan. Ya tetap dilihat. Keren ini Bapak. Ini insya Allah bentar. Elisia ini Bapak bisa menjadi wakil Provinsi Bali untuk ikut lomba dai tingkat nasional. Sudah pernah. Keren ya. Makanya iya. Iya. Ayo sekarang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi. Nah, seneng saya kalau ketemu anak-anak yang kayak gini, gak kayak anakmu. Ini anak punya potensi, keren. Terus support, titip ke mamanya, ke ayahnya, potensi yang ada di anak ini yuk kita kembangkan. Iki cara dikirim neng aku ya top anak ini. Dah kamu sekarang tak kasih tugas salim mulai dari sana sampai sebelah sana. Salim saja, cium tangan. Nanti ya, dari sana diurut. Nanti kalau dapat duit ya rezekimu. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, aku tanggung jawab. Oke? Hah? Ya janjilah, janji. Pokoknya diurut dari sana, seret, ajak salim semua. Yang depan aja, yang belakang nggak punya duit kok. Nah, saya udah tahu, diurut dari sana, seret, sampai ke sana. Oke? Nah, jalan, urut. Ayo nanti siapno duitnya. Ayo ketua MUI orang ngekei kenemenen. Nah, mayan. Nah, jadi, ayo yang sebelah sini siap-siap. Berani duduk di panggung, harus berani nyanggung resiko. Top, masya Allah. Ayo. Loh, orang gowo kuwi. Niki Pak Haji Gun ini. Ngene. Lanjut itu. Terus sambung. Dapat rezeki enggak dapat? Loh, dapat. Ayo itu Pak Wandi itu. Ayo masih ada waktu sana. Mayan.
Ayo. Lah, lanjut. Ayo terus itu. Ayo pinggir dhewe. Nah. Nah, lah iku koncoku yo ora ngekeki tak amuk. Itu teman saya itu. Nah, apa? Mana lagi? Mana lagi? Udah. Sekarang ini yang pakai baju seragam muslimat. 1, 2, 3, 4 sampai sebelah sana. Udah ini tok. Yang sana nggak ada duitnya. Ayo jalan. Ini. Ayo. Nah, masya Allah. Barokah ini uang pembinaan. Uang pembinaan ini barokah. Nah, terus lanjut. Nah, terus sampingnya itu banyak duitnya itu. Itu loh yang pakai jilbab udeng-udeng itu. Nah, itu banyak duitnya. Nah, wes balik liyane gue ora enek duwike gue. Balik. Saya tahu bahwa duit sama enggak. Cair enggak? Cair. Ya. Ini jurusnya Abah supaya duitnya Abah aman. Ayo, kamu dapat duit yang nyuruh kan Abah? Ya. Nah, masa aku nggak dikasih? Ya kasih lah. Kan dah kaya. Kan kalau nggak tak suruh kamu nggak dapat duit. Ya iya sih. Nah iya makanya kasih uang terima kasih ke saya. 10.000 aja. Astagfirullahaladzim. Seperti inilah gambaran perempuan. Duit kalau udah masuk ke perempuan, keluarnya susah. Ini tambah 500 ini. Tak tambahi 500.000. Nih. Cepet. Tambahi 500. Sama sarungnya bawa ke sini. Nah, tak kasih tambahan 500.000. Ini kamu loh. Apa? Thank you. Thank you. Ini hitung dulu kurang apa enggak? Tuh 2, 3, 4, 5. Apa? Mainan. Ya kalau nggak mau ya udah. Uang beneran mainan. Kasih ya. Nggak mau. Mau. Katanya mainan. Ini tambah sarungnya cap mangga. Kan cowok. Ya kasihkan ayahmu yang lagi tidur itu loh. Mana ayahnya? Mana? Itu lagi make. Ayo nanti kasihkan ayah. Ya. Ayo kata-kata dulu. Sarung mangga ya. Hah? Sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarungnya Abah Anza. Abah Anza. Anza. Untuk Ayah saya. Pakai kemulan. Pakai sembahyang. Nah iya makanya pakai sembayang, tahu gitu kok. Ya udah, terima kasih semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah ngasih. Terima kasih semua. Kasih ya. Enak duitnya segitu banyak kok terima. Makasih ya. Tambah didoakan. Tak doain semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Umurnya panjang. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enak 50.000 dilancarkan. Ya udah sana, udah selesai. Loh nggak salim dulu sama saya. Bingung sampai andek nih. Pinter ya, rajin ya, sukses, keren, belajar rajin. Hari saya mau lomba lagi. Ya, iya. Tepuk tangan untuk Elisia. Keren ini, keren.